Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Estiani Oktaviani dari kelas 17B ingin mempresentasikan materi mengenai nukleus dan sentrosom. Baiklah, berikut materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi inti sel atau nukleus. Materi yang akan dibahas itu yang pertama pengertian dan struktur nukleus, yang kedua ciri-ciri umum nukleus, yang ketiga komponen-komponen dari nukleus. Nah, saat mengamati sel bawang merah yang merupakan sel hidup, akan terlihat adanya bagian yang terletak di tengah sel dan relatif lebih gelap dibandingkan bagian sekitarnya. Bagian seperti ini tidak akan tampak saat yang kita amati adalah sel mati seperti sel gabus atau sel hidup seperti sel darah merah manusia. Organel inilah yang merupakan inti sel atau nukleus. Nah, di sini penampang selaput bawang merah di bawah mikroskop memperlihatkan nukleus nih, bagian yang berwarna lebih gelap. Nah, ini. Dan yang di sini itu disebut dengan sitoplasma, lalu garis ini disebut dengan dinding sel. Ciri-ciri umumnya itu nukleus bisa terdapat pada jumlah tunggal pada sel, namun ada pula sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Posisi nukleus di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Nukleus tidak dapat bergerak bebas, dan ukuran nukleus bergantung pada volume sel, jumlah DNA, dan protein, serta perkembangan metabolisme sel. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari nukleus. Yang pertama, ia menyimpan gen pada kromosom, lalu mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan sel, mentransport faktor regulasi dan produk gen melewati pori inti, yang terakhir menghasilkan pesan mRNA yang mengkode protein dan mengatur replikasi DNA. Nah, ada komponen-komponen dari nukleus. Yang pertama itu membran nukleus atau nuclear envelope. Yang kedua adalah lamina inti dan kompleks pori inti. Yang ketiga kompleks pori inti dan nukleolus. Yang keempat nukleoplasma. Nah, membran nukleus terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang perinukleus. Membran luar berkesinambungan dengan retikulum endoplasma. Pada daerah tertentu, membran dalam dan membran luar melebur membentuk suatu saluran melintasi membran inti. Pori-pori ini bersama dengan komponen lain berasosiasi di sekitar pori, yang kemudian disebut kompleks pori. Fungsinya itu, ia memisahkan materi genetik dari sitoplasma dan mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Lalu ada kompleks pori inti. Fungsinya itu pengiriman molekul keluar inti, transport pasif itu ion, metabolit, protein, globula termasuk histon, lalu transport aktif molekul besar ke dalam inti. Lamina inti terdiri dari jaringan yang teratur dari filamen atau protein berdiameter 10 nanometer yang melekat pada bagian dalam membran, berfungsi sebagai tempat pelekatan kromatin, memperkuat selaput inti, melarutkannya selama mitosis dan meiosis. Nah, lamina inti terdiri dari jaringan yang teratur dari filamen atau protein berdiameter 10 nanometer yang melekat pada bagian dalam membran, berfungsi sebagai tempat pelekatan kromatin, memperkuat selaput inti, melarutkannya selama mitosis dan meiosis. Pada waktu sel melakukan proses pembelahan, fase akhir, lamina nukleus terurai menjadi lamina A fosfat, lamina C fosfat, dan lamina B yang tetap terikat pada membran dalam. Ketika pembelahan sel berakhir, lamina nukleus terikat kembali. Dengan adanya struktur seperti ini, dapat dipahami bahwa nukleus bukanlah struktur yang mengapung bebas di dalam sel, namun ditahan pada posisinya oleh filamen-filamen yang memanjang dari permukaan ke seluruh bagian dalam sel. Berikutnya itu ada nukleolus. Nukleolus merupakan struktur yang berada di dalam nukleus, berbentuk agak bulat, dinyatakan sebagai organel tanpa membran, ukurannya bervariasi, dan dapat berubah-ubah seiring perubahan fisiologi sel. Pada sel yang tidak aktif, ukuran nukleolus sangat kecil, sementara pada sel yang sedang aktif,
ukurannya bisa mencapai 25% dari keseluruhan volume nukleus. Terdapat 3 daerah nukleolus, yaitu pusat yang terdiri dari fibrila yang mempunyai daya serap terhadap warna sangat lemah yang mengandung DNA yang belum disalin, lalu kelompok padat yang terdiri dari fibrila yang mengandung molekul-molekul RNA yang sudah disalin, lalu kelompok bahan yang berbentuk granula yang mengandung butir-ribosom. Lalu ada nukleoplasma. Seperti halnya sel memiliki sitoplasma, nukleolus juga memiliki substansi seperti sitoplasma karena letaknya di dalam nukleus, maka disebut nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan substansi transparan dan semi-solid. Di dalamnya terdapat kromatin dan nukleolus. Komposisinya tersusun atas asam nukleat, DNA dan RNA yang merupakan materi genetik, protein, dan garam-garam mineral. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.